Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Sobat Alim Traveling di seluruh Indonesia. Selamat berjumpa kembali di channel Alim Traveling dalam edisi pembahasan kelanjutan jalan tol Trans Sumatera di era kepemimpinan Presiden Prabowo. Nah, sobat semua, pada kesempatan kali ini ada kabar gembira khususnya bagi Sobat Alim Traveling yang berada di Pulau Sumatera, sobat ya. Jadi baru-baru ini ada pemberitaan untuk kelanjutan jalan tol Trans Sumatera dari CNBC Indonesia. Nah, jadi sobat semua, sebelum kita lihat trasenya yang mana saja, kita lihat dulu sobat ya sumber dari CNBC Indonesia. Nah, jadi sobat semua, di tanggal 14 Juni 2026, tepatnya pada hari Minggu, ini ada berita dari CNBC Indonesia, sobat ya. Jadi, judul beritanya, Prabowo kebut tol Trans Sumatera Lampung tembus Aceh. Ini rute tersisa. Nah, jadi sobat semua, ini pemberitaan CNBC pada hari Minggu tanggal 14. Kita lihat sobat ya, apa isi beritanya. Nah, kalau ini salah satu ilustrasi dari jalan tol Trans Sumatera. Oke, lanjut. Nah, ini sobat ya, isi beritanya. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan membangun sejumlah ruas jalan tol yang telah masuk dalam daftar proyek strategis nasional. Daftar jalan tol yang akan dibangun ini tercantum dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025. Nah, silakan sobat ya, jika bisa untuk mengakses data ini di Koordinator Bidang Perekonomian, ini nomor 16 tahun 2025. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian ini kelanjutannya, salah satu proyek jalan tol yang sedang dikebut pembangunannya adalah jalan tol Trans Sumatera yang akan tersambung dari Lampung hingga Aceh. PT Hutama Karya Persero selaku kontraktor sekaligus pengelola JTTS mengungkapkan masih ada sekitar 1.618 km tol yang belum terbangun. Sejumlah ruas tol yang tersisa akan dikebut pembangunannya oleh pemerintah. Berikut rincian jalan tol Trans Sumatera yang masuk dalam PSN pemerintahan Prabowo. Nah, ini sobat ya, kita akan lihat list trase jalan tolnya. Baik, untuk yang pertama, ini ada ruas jalan tol Binjai Langsa, bagian dari Trans Sumatera, Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Nanti akan kita lihat sobat ya, trase jalan tol ini. Kemudian yang kedua, yaitu jalan tol Tebing Tinggi Pematang Siantar. Ini Parapat maksudnya sobat ya, bukan Perapat. Parapat, Tarutung hingga ke Sibolga, bagian dari Trans Sumatera, Provinsi Sumatera Utara. Nah, ini sudah ada dua ruas. Selanjutnya kita lihat. Nah, ini jalan tol Jambi Rengat, bagian dari Trans Sumatera, Provinsi Jambi dan Riau. Ini sobat ya, ini dua provinsi untuk Jambi dengan Riau. Selanjutnya jalan tol Rengat Pekanbaru, bagian Trans Sumatera, Provinsi Riau. Nah, ini di Riau sudah ada dua sobat ya, untuk Jambi Rengat, kemudian Rengat Pekanbaru. Selanjutnya kita lihat lagi. Nah, ini selanjutnya jalan tol Bukit Tinggi Padang Panjang, Lubuk Alung Padang, bagian dari Trans Sumatera, Provinsi Sumatera Barat. Nah, untuk trase jalan tol ini yang sudah dibangun ini dari Kota Padang sampai ke Sicincin. Nanti akan kita lihat sobat ya trasenya. Selanjutnya jalan tol Pekanbaru Bangkinang Payakumbuh Bukit Tinggi, bagian dari Trans Sumatera, Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau. Nah, untuk yang trase jalan tol Pekanbaru Bangkinang ini sudah selesai hingga ke PLTA Koto Panjang di Kabupaten Kampar. Yang belum dari PLTA Koto Kampar lanjut ke Kota Payakumbuh hingga ke Kota Bukit Tinggi, ya, ini belum. Kemudian kita lanjut. Nah, ini sobat ya. Selanjutnya yaitu jalan tol Simpang Indralaya,
Muara Enim, bagian dari Trans Sumatera Provinsi Sumatera Selatan. Nah, ini trase jalan tol dari Indralaya menuju ke Muara Enim, dan ini juga melewati selatan dari kota Prabu Mulih, sobat ya. Kemudian selanjutnya itu jalan tol Lubuk Linggau, Curup hingga ke kota Bengkulu, bagian dari Trans Sumatera Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu. Nah, ini sobat ya. Jadi Lubuk Linggau dekat perbatasan Provinsi Bengkulu yang masih bagian dari Provinsi Sumatera Selatan akan terkoneksi dengan kota Bengkulu di Provinsi Bengkulu. Namun dari Lubuk Linggau yang menuju ke Muara Enim di sini belum terlihat sobat ya. Oke, demikian sobat ya untuk trase jalan tol atau kelanjutan pembangunan jalan tol Trans Sumatera yang akan dilanjutkan di masa kepemimpinan Presiden Prabowo. Nah, selanjutnya akan kita lihat sobat ya trase jalan tolnya di Google Earth untuk pembahasan yang lebih rinci lagi. Oke sobat semua, terkait kelanjutan pembangunan jalan tol Trans Sumatera di era kepemimpinan Presiden Prabowo akan kita lihat sobat ya trasenya mulai dari ujung utara di Provinsi Aceh sobat ya. Sesuai dengan list tadi kita akan lihat. Jadi yang pertama ini ada tol Binjai Langsa sobat ya. Jadi Binjai ini di Provinsi Sumatera Utara yang berada di sebelah barat kota Medan. Ini sobat ya. Ini kota Medan. Kemudian ini adalah kota Binjai sobat ya. Kota Binjai. Jadi trasenya dari sini sobat ya. Ini pintu tol terdekat di kota Binjai ini sobat ya. Nah, dari sini menuju ke Langsa. Ini yang hijau. Ini sobat ya. Nah, ini berbelok. Ini pembangunannya sudah sampai ke Pangkalan Brandan. Jadi dari kota Binjai kemudian sampai di Stabat, ini sudah. Lanjut lagi dari Stabat nih ke Tanjung Pura. Sobat ya, ini Tanjung Pura. Kemudian lanjut lagi sampai ke Pangkalan Brandan. Nah, ini kota Pangkalan Brandan di sini. Dan terakhir untuk ruas jalan tol Binjai Langsa berakhir di sini sementara sobat ya. Nah, ini dia. Jadi kalau kita lihat di sini terakhir sampai ke Pangkalan Brandan, keluar dari sini. Nah, ini sudah beroperasi sobat ya. Nah, selanjutnya yang dari Pangkalan Brandan ini yang belum dibangun dan akan dilanjutkan sesuai dengan berita CNBC. Ini kita lihat sobat ya trasenya. Jadi dari Pangkalan Brandan lanjut ke arah utara sedikit ke barat sobat ya, atau ke arah barat laut. Ini menuju ke Langsa. Ini sobat ya. Nah, dari Pangkalan Brandan nanti akan melewati daerah Besitang. Ini sobat ya. Kemudian sampai di perbatasan di Provinsi Aceh. Ini memasuki Kabupaten Aceh Tamiang. Nah, di sini akan lanjut ke arah utara. Nantinya akan sebelum sampai di Langsa akan ada exit tol di Kuala Simpang sobat ya. Nah, ini kota Kuala Simpang yang merupakan ibu kota kabupaten dari Kabupaten Aceh Tamiang. Nah, posisi exit tolnya itu berada di sisi selatan. Ini sobat ya. Ini kalau kita lihat secara pembebasan lahan ini sudah sobat ya, dan sudah ada dibersihkan untuk trase jalan tolnya. Kita lihat sangat jelas jalurnya ini sobat ya. Ini di Kuala Simpang. Kemudian sampai di posisi interchange. Nah, di sini juga sudah ada keterangannya sobat ya. Bisa kita lihat. Nah, ini sobat ya. Simpang susun tol Kuala Simpang Langsa. Nah, di sini posisi untuk interchange-nya nantinya. Kemudian dari exit tol atau interchange di Kuala Simpang lanjut ke arah utara. Ini sudah terbentuk jalurnya sobat ya. Ini dia. Kemudian nyebrang sungai. Lanjut terus ke arah utara menuju ke kota Langsa. Nah, ini sobat ya, sudah terlihat jalurnya.
terus ke arah utara sampai ke Kota Langsa. Nah, ini dia jalur jalan tolnya. Nah, kemudian nanti akan sampai di Kota Langsa. Posisi interchange-nya di sini sobat ya. Nah, ini dia sudah terbentuk untuk trasenya. Dan ini akan keluar ke Kota Langsa. Sedangkan pusat Kota Langsa tuh di sini sobat ya. Nah, ini pusat Kota Langsa. Jadi untuk exit tolnya berada di sebelah baratnya. Ini juga ada tulisannya sobat ya. Kita lihat. Ini dia gerbang tol Langsa. Jadi untuk Langsa sepertinya sudah tinggal konstruksi sobat ya. Secara lahan sudah terbentuk sesuai trasenya. Oke, setelah ini kita akan lihat trase berikutnya, yaitu tebing tinggi Pematang Siantar, Parapat, Tarutung hingga ke Sibolga. Nah, ini berada di Provinsi Sumatera Utara secara penuh. Jadi kalau kita lihat selanjutnya dari tebing tinggi, nah ini sudah selesai sobat ya, yang hijau. Ini kota tebing tinggi, sedangkan yang dimaksud dari sini sobat ya. Nah, ini junction tebing tinggi ke arah Pematang Siantar. Nah, untuk saat sekarang terakhir yang sudah beroperasi ini sampai di Simpang Susun atau exit tol Sinaksak sobat ya. Nah, ini dia. Ini exit tol Sinaksak yang berada di sisi timur dari kota Pematang Siantar. Nah, ini dia. Ini pusat kota Pematang Siantar. Kemudian dari exit tol Sinaksak ini sudah on progress dan hampir selesai sampai ke Simpang Pane yang berada di sebelah barat kota Pematang Siantar. Nah, ini dia sobat ya. Nah, sampai di sini. Nah, ini merupakan exit tol dari Simpang Pane yang berada di sebelah barat kota Pematang Siantar. Selanjutnya yang dari Pematang Siantar menuju Parapat yang warna merah, ini belum dibangun sobat ya. Ini dia sampai ke Parapat di tepi Danau Toba. Untuk pusat kota Parapat itu di sini di tepi Danau Toba. Kemudian dari Parapat yang menuju ke Tarutung ini juga belum dibangun nih sobat ya, yang warna ungu. Ini menuju ke Tarutung. Ini akan melewati beberapa kota, diantaranya Balige, kemudian Siborong-borong. Ini sobat ya. Nah, Tarutung di sini. Yang dimaksud adalah kota Tarutung. Dan ini juga akan terkoneksi nantinya dengan bandara di sebelah selatan Danau Toba. Ini sobat ya, yaitu Bandara Silangit. Nah, ini dia. Kemudian dari Tarutung yang menuju ke Sibolga, ini dari Tarutung ke Sibolga ini juga belum dibangun. Nah, ini sobat ya. Nah, ini kota Sibolga yang berada di pesisir barat Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya ruas yang akan dibangun selanjutnya dari Provinsi Sumatera Utara kita beralih ke Provinsi Riau. Nah, di sini akan ada trase jalan tol yaitu Jambi Rengat. Nah, ini meliputi dua provinsi sobat ya. Nah, dari Jambi sini kita lihat terakhir yang sudah beroperasi kota Jambi yang warna toska ini. Nah, ini dari exit tol Pijoan di sini. Yang ke arah selatan ini sudah beroperasi sobat ya. Ini ke arah Muarus Bapo, sedangkan yang dimaksud mau dilanjutkan yaitu dari exit tol Pijoan ini ke arah Rengat, itu menuju ke Provinsi Riau. Nah, ini dia yang putih sobat ya. Ini trase jalan tol dari Jambi menuju ke Rengat. Nah, ini dia ke arah utara. Sedangkan posisi kota Rengat itu di sini sobat ya. Nah, ini kota Rengat. Sebenarnya tidak persis di kota Rengat. Nah, ini dia kota Rengat dan posisi jalan tolnya berada di sebelah barat kota Rengat.
Nah, ini dia, sampai di sini yang dimaksud. Ini tepatnya berada di daerah Pematang Reba, di sebelah barat kota Rengat. Selanjutnya dari Rengat, trase yang dimaksud yaitu Rengat Pekanbaru. Nah, jadi dari kota Rengat ini lanjut ke arah kota Pekanbaru. Ini yang warna merah sobat ya, ke arah utara. Ini berada di sisi selatan dari jalan lintas, ini sobat, jalan lintas Trans Sumatera lintas timur. Kemudian nanti akan sampai di kota Pangkalan Kerinci yang merupakan ibu kota dari Kabupaten Pelalawan. Ini sobat ya, di kota Pangkalan Kerinci. Nah, dari kota Pangkalan Kerinci kemudian lanjut ke barat menuju ke kota Pekanbaru. Nah, ini sobat ya, yang warna putih ini belum dibangun dari Pangkalan Kerinci ke Pekanbaru. Nah, ini dia kota Pekanbaru yang merupakan ibu kota dari Provinsi Riau dan sekaligus sebagai kota terbesar di Riau. Nah, nantinya sampai di Pekanbaru akan berada di sisi selatannya, tepatnya ini di daerah Teratak Buluh. Ini sobat ya. Nah, ini berada di sebelah pergudangan. Atau di sini juga bisa kita lihat yaitu PT Indomarko Prismatama Pekanbaru. Nah, di sini sebelah selatan nanti akan ada jalan tol dari Indomarko ini sobat ya, dan exit tolnya berada di sisi utaranya. Kemudian dari exit tol Teratak Buluh ini lanjut ke arah barat melewati daerah Kubang Raya sobat ya. Nah, di ujung selatan barat Pekanbaru nanti akan belok ke utara dan akan ketemu dengan jalan tol yang dari Bangkinang sobat. Nah, di sini nanti ada junction yang merupakan pertemuan antara jalan tol dari arah Rengat, kemudian yang barat dari barat ini dari arah kota Bangkinang, dan yang ke utara menuju ke kota Dumai. Nah, di sini titik simpulnya atau simpang susun tersibuk nanti di Pekanbaru di sini sobat ya. Ini berada di sebelah barat Pekanbaru, sebelah barat selatan sobat ya. Dan yang warna biru ini sudah on progress dari sisi utara kota Pekanbaru, yaitu dari daerah Muara Fajar, kemudian ke Palas, lanjut ke Garuda Sakti hingga ke Rimbo Panjang di sebelah barat kota Pekanbaru. Kemudian selanjutnya akan kita lihat trase yang akan dilanjutkan yaitu jalan tol dari Bukit Tinggi, Padang Panjang, Lubuk Alung, Padang. Oke, kita lihat ke Provinsi Sumatera Barat. List berikutnya yaitu dari Bukit Tinggi. Nah, sebelumnya sempat ada isu akan dialihkan ke Batu Sangkar sobat ya, tapi di sini disebutkan di CNBC tetap dari Bukit Tinggi sobat ya. Nah, ini dia. Nah, ini kota Bukit Tinggi. Kemudian untuk trase jalan tolnya ini sobat ya, yang warna jingga. Nah, dari Bukit Tinggi akan menuju ke kota Padang Panjang. Kota Padang Panjang yang ini sobat ya. Ini dia kota Padang Panjang. Kemudian lanjut ke Lubuk Alung. Lubuk Alung ini ke arah kota Padang sobat ya. Nah, di sini ini akan melewati perbukitan dan nantinya tidak melewati Lembah Anai. Nah, ini Lembah Anai yang merupakan jalur ekstrim sobat ya, di sini di sebelah barat kota Padang Panjang. Jadi dari sini langsung tembus sampai ke arah si Cincin sobat ya. Nah, di sini nanti ketemunya. Nah, yang warna hijau ini di sini sudah beroperasi sobat ya, menuju ke arah Padang. Nah, ini dia ke arah Padang yang warna hijau. Ini pasar si Cincin. Kemudian ke arah selatan ini daerah Lubuk Alung. Lanjut lagi hingga ke kota Padang di bagian utara. Nah, ini sudah beroperasi ya sobat ya, yang warna hijau. Jadi yang tersisa yang belum yaitu dari daerah si Cincin, Padang Panjang ke Bukit Tinggi. Yang ini sobat ya, yang warna jingga. Ini belum dibangun. Kemudian ruas berikutnya yaitu Pekanbaru, Bangkinang, Payakumbuh, Bukit Tinggi. Nah, artinya dari Bukit Tinggi ini akan lanjut ke Payakumbuh.
kota Bukit Tinggi, terus ke arah timur ini menuju ke kota Payakumbuh. Nah, ini kota Payakumbuh. Kemudian dari kota Payakumbuh lanjut ke arah Provinsi Riau menuju ke Bangkinang. Nah, ini sobat ya. Ini yang warna jingga jalur tolnya. Kemudian nanti akan sampai di perbatasan ya, di dekat Kabupaten Kampar sobat ya. Nah, ini dia. Ini belum dibangun yang warna jingga, dan sampai ke jalan tol yang sudah beroperasi di exit tol 13 Koto Kampar. Nah, ini dia. Ini jalan tol yang sudah beroperasi di Provinsi Riau dari arah Payakumbuh menuju ke Pekanbaru. Nah, dari exit tol 13 Koto Kampar ini ke arah timur sampai di kota Bangkinang ini sudah beroperasi. Selanjutnya dari Bangkinang sampai ke Sungai Pinang. Nah, ini yang warna hijau. Nah, ini sudah beroperasi sampai di sini di daerah Sungai Pinang Kabupaten Kampar. Sedangkan yang biru ini sudah hampir selesai menuju ke kota Pekanbaru. Ini dia. Dari Sungai Pinang lanjut ke kota Pekanbaru. Baik, kita lanjut lagi dari Riau menuju ke Provinsi Sumatera Selatan di list berikutnya, yaitu Jalan Tol Indralaya Muara Enim. Nah, selanjutnya ke Sumatera Selatan. Nah, di sini yang dimaksud dari Indralaya sobat ya. Nah, ini startnya sebenarnya dari Palembang. Ini Palembang sobat ya. Kemudian ke arah selatan sampai di daerah Indralaya. Ini dia Indralaya. Ini exit tol Indralaya di dekat kampus Unsri atau Universitas Sriwijaya nih sobat ya. Ini dia. Sriwijaya University Indralaya Kampus. Jadi dari sini, dari Indralaya ini lanjut ke arah Muara Enim. Ini dia ke arah barat daya. Nah, sebelum sampai Muara Enim ini akan ada exit tol Kota Prabu Mulih sobat ya. Ini dia. Terakhir sampai di sini yang sudah beroperasi, yaitu exit tol Prabu Mulih. Nah, ini dia exit tolnya. Prabu Mulih Tol Plaza. Nah, kemudian dari Prabu Mulih ini lanjut ke arah Muara Enim. Ini sebenarnya sudah berprogres sobat ya. Cuman belum selesai. Ini dari Prabu Mulih ke arah barat menuju ke Muara Enim. Nah, kalau kita lihat sebagian ini sudah ada progres, sebagian belum, tapi sudah terbentuk sangat jelas sobat ya. Ini menuju ke Muara Enim. Nah, ini yang warna putih sobat ya. Nah, nanti akan sampai di sini di kota Muara Enim. Dan untuk posisi exit tolnya nanti berada di sisi utaranya, ini sobat ya. Kemudian untuk ruas terakhir jalan tol Trans Sumatera yang akan dilanjutkan di masa Presiden Prabowo, yaitu Lubuk Linggau Curup Bengkulu. Nah, jadi dari Muara Enim di sini belum ada pemberitaannya sobat ya, yang lanjut ke Lubuk Linggau. Ini yang warna jingga ini belum ada sobat ya, beritanya dari Muara Enim, kemudian Lahat sampai Lubuk Linggau. Jadi yang ada di berita itu dari Lubuk Linggau. Ini dia di perbatasan Sumatera Selatan dengan Provinsi Bengkulu. Dari Lubuk Linggau lanjut ke Curup dan kota Bengkulu. Exit tol sendiri untuk di kota Lubuk Linggau di sini sobat ya, di sisi barat selatan kota Lubuk Linggau. Nah, ini yang warna putih. Ini menuju ke Curup. Nah, di sini juga dulu sempat ada isu perbedaan jalur. Jadi ada yang melewati Curup dan ada yang tidak. Tapi kalau menurut berita CNBC, ini melalui kota Curup sobat ya. Jadi dari Lubuk Linggau ini ke Curup dulu. Nah, di sini nanti akan ada exit tol. Nah, di sini nanti akan infokan di pertemuan selanjutnya sobat ya, di mana posisi untuk exit tol kota Curup.
Nah, sini kita lihat trase utama dulu. Untuk exit tolnya nanti akan dilanjutkan di video selanjutnya sobat ya. Nah, dari Curup ini kemudian lanjut menuju ke kota Bengkulu sobat ya. Nah, di sini akan sampai di exit tol yang sudah beroperasi. Nah, ini sobat ya. Nah, dari sini menuju ke kota Bengkulu sudah beroperasi. Oke, ini sobat ya, yang warna hijau di exit tol atau simpang susun Taba Penanjung. Nah, dari sini sudah beroperasi menuju ke kota Bengkulu. Nah, ini dia jalan tol yang sudah beroperasi di Provinsi Bengkulu. Dan untuk gerbang tol di kota Bengkulu, ini dia. Baik sobat semua, demikian trase atau kelanjutan jalan tol yang akan dibangun di masa kepemimpinan Presiden Prabowo, khususnya yang ada di Pulau Sumatera. Oke, demikian dulu untuk info kelanjutan jalan tol Trans Sumatera. Mudah-mudahan ini akan segera terrealisasi untuk jalan tol Trans Sumatera. Baik sobat semua, demikian dulu untuk pembahasan singkat jalan tol Trans Sumatera. Jika ada pertanyaan ataupun saran, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Terima kasih sudah mengikuti Mimin. Jangan lupa supportnya dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.